Sebelum kita masuk ke inti obrolan, boleh dong Bu Alwin kenalan ke teman-teman dulu. Ibu Alwin lagi sibuk apa saat ini dan gimana awal ketertarikan Ibu sama isu lingkungan dan kota? Oke, kenalan dulu ya. Eh, mungkin sejak kapan ya? Jadi saya sejak mungkin 15 tahun terakhir ya, itu saya aktif untuk eh, di dunia pengembangan masyarakat, gitu seputar eh, kota, tata kota dari sisi pendidikannya, kesehatannya, lingkungannya. Jadi saya banyak bergaul dengan teman-teman yang memberdayakan masyarakat, terus kita membangun komunikasi dengan pemerintah, apa ya, perencanaan partisipatif gitu. Dan mungkin sekarang yang terakhir sedang saya lakukan dengan teman-teman, kita sedang kolaborasi untuk kampung ramah lingkungan dengan jaringan kampung ramah lingkungan. Nah, ini yang dokter kota ini harapannya sih jadi ini ya, jadi media literasi tata kota ya, karena dari sekian mungkin pengalaman yang saya temui, itu masalah pangkal ya dari banyak isu-isu perkotaan itu adalah ya tentang literasi gitu. Literasi bukan hanya di masyarakatnya, tapi juga di pemerintahnya, di sektor swastanya, itu tidak satu visi di pengetahuan tata kota, sehingga nggak nyambung gitu. Nah, mudah-mudahan dokter kota ini bisa jadi salah satu media literasi yang bisa jadi penyambung untuk semuanya. Menurut Bu Alwin, sebenarnya kota ideal itu yang seperti apa sih Bu? Kota ideal. Sebetulnya konsep tentang kota ideal itu sudah berkembang itu dari zaman Plato ya. Jadi kota ideal itu kalau menurut zaman Plato itu kan filsafat ya, filsafat Yunani Romawi. Itu mereka berpikir kota yang ideal itu kota yang tertib gitu. Makanya kalau kita melihat kota-kota di Eropa itu kan dia unsur seninya tinggi, politiknya kental, terus ada fungsi militer juga di sana. Nah, kemudian berkembang di abad pertengahan itu zaman Islam ya, itu berubah. Jadi kota itu di sana ada unsur spiritualnya ya. Jadi pusat kota itu masjid. Makanya kalau kita pergi ke kota-kota Islam, itu pusat kotanya itu pasti masjid. Paling bagusnya itu pasti masjid. Di Indonesia sebetulnya juga di masa-masa abad pertengahan itu juga sama. Yang di pusat-pusat kerajaan Islam itu masjid. Nah, kemudian abad 18-19 itu revolusi industri ya. Nah, itu baru tuh muncul konsep kota-kota modern yang mulai ada apa namanya, industri kan berkembang di mana-mana, sehingga yang muncul konsepnya garden city gitu kan. Jadi kota itu harus ada tamannya, terus harus efisien gitu ya. Jadi apa ya, lebih yaitu kota taman ya, yang era industri itu. Nah, abad ke-20 itu berubah lagi ya, karena tadi industri sudah mulai masif, kemudian pusat-pusat perdagangan berkembang. Yang berkembang itu kota-kota yang fungsional gitu. Jadi misalnya konsep-konsep kota konsentris kayak gitu, itu tuh berkembang di abad 20 gitu, bahwa ini ada kawasan industri, kawasan pertanian, zoning, nah itu muncul di abad 20. Dan kemudian tahun 80-an itu, kalau di Indonesia berarti tahun 80-an itu Orde Baru ya. Itu udah mulai ini di dunia itu ada keseimbangan baru ya. Jadi kota itu nggak cuma bangunan-bangunan fisik yang modern aja gitu, tapi juga harus melibatkan masyarakat. Jadi perencanaan partisipatif itu mulai populer ya, dikembangkan di barat gitu ya. Di Indonesia juga kesetrum sedikit gitu ya. Tapi di Indonesia itu baru populer tahun 90-an.
Nah, sekarang itu yang lagi in ya, yang lagi ngetren ya, konsep sustainable city ya, kota berkelanjutan. Terus kemudian mungkin teman-teman familiar ada smart city, gitu ya, kota yang berbasis teknologi, yang itu sekarang yang lagi in. Jadi sekarang kota-kota itu berlomba-lomba untuk menjadi smart city, gitu. Ya beberapa daerah di Indonesia juga mengklaim sudah smart city ya, seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung itu sudah mulai menerapkan konsep smart city. Wah, Bu Alwin luar biasa. Kita nggak hanya tahu kota idealnya seperti apa, tapi dijelasin sampai sejarahnya ya teman-teman. Nah, tadi kita ngomong kota yang ideal. Terus biasanya apa sih Bu yang justru bikin kota itu jadi nggak ideal? Nah, itu apa tantangan terbesarnya? Yang bikin nggak ideal itu ini ya, karena kalau untuk di kota-kota besar itu karena jumlah penduduk ya, jumlah penduduk yang besar, sementara ruang itu terbatas. Nah itu selalu menjadi tantangan kota ya. Jadi seperti misalnya Jakarta ya, itu jumlah penduduk naik terus, sementara ya ruang segitu-gitu aja gitu. Akhirnya kan apa namanya, daya dukungnya menurun, lingkungan juga semakin menurun, terus kemudian pasti melebar ya ke apa ya, bahasa Indonesia melebar itu ya, meluap ya ke daerah-daerah sekitarnya gitu, seperti Bekasi, Bogor, Depok itu kan sudah bersambung ya dengan Jakarta. Tangerang, BSD itu udah nyaris sudah seperti Jakarta, nyambung gitu, nggak ada batasnya lagi. Iya, itu tantangan terbesarnya ya. Nah, gimana caranya supaya kota itu tetap bisa nyaman, bisa survive, walaupun apa yang harus dilayani lebih banyak gitu. Ya pastilah ada konsekuensi dari jumlah penduduk itu kan pemukiman ya, pemukimannya harus bagaimana strateginya supaya muat ya. Terus kemudian juga sampah udah pasti gitu kan. Terus air yang pasti kebutuhan air itu akan bertambah. Kemudian juga lapangan pekerjaan gitu. Nah, banyak banget yang itu tuh kompleks banget. Kita coba tarik yang lebih personal Bu. Jadi pernah nggak sih Bu, Ibu tinggal atau berkunjung di kota yang menurut Ibu nyaris ideal? Nah, itu alasannya kenapa? Kalau tinggal, pengalaman tinggal saya kan ini ya, yang saya masa kecil itu di Magelang, Ref. Magelang. Kota Magelang itu kota kecil ya, yang dia itu lebih apa ya, kota militer ya. Magelang itu kota militer. Jadi kalau kita datang ke pusat kota Magelang itu banyak bangunan-bangunan heritage, sisa-sisa peninggalan Hindia Belanda. Karena memang dulu itu di situ pusat pemerintahan Hindia Belanda untuk wilayah Jawa ya, Pulau Jawa. Jadi Belandanya, nuansa Belandanya kental banget. Dan sampai sekarang bangunan heritage itu masih berfungsi. Tidak, kalau di Jakarta kan ini ya, kota lama itu banyak yang tidak berfungsi ya bangunan lamanya. Kalau di Magelang itu masih berfungsi, masih hidup bangunan lamanya dan masih dipakai gitu ya. Untuk sebagian besar mungkin untuk ini apa namanya, punyanya TNI ya. Di sana ada Akmil, ada komplek-komplek tentara itu di pusat kota Magelang. Itu dan di sana itu Magelang itu mungkin satu-satunya kayaknya kota yang di tengah kotanya itu ada Bukit Tidar ya. Pernah ke Magelang nggak Mas Ahmad? Bukit Tidar. Lulus tadi. Iya, jadi di kota Magelang tuh tengah-tengahnya tuh ada gunung gitu. Yang itu tuh karena ada di dalam komplek Akmil, jadi masih terjaga sampai sekarang. Jadi nggak kena aliran atau apa, jadi masih terjaga. Jadi ada hutan kota yang besar sekali di tengah-tengah kota dan masih terjaga, itu kota Magelang ya. Itu kalau Magelang. Selain itu mungkin Jogja kali ya, menarik ya. Jogja itu kota yang dia kan kota budaya ya, karena ada keraton ya. Dan Jogja
Jogja itu termasuk kota yang human friendly lah, gitu. Jadi kota Jogja itu kota yang ramah penghuni ya. Jadi siapapun kalau datang ke Jogja itu rasanya betah. Kemana-mana dekat, terus fasilitas lengkap gitu. Tapi juga tidak sebising kota-kota besar seperti Jakarta gitu. Nah, mana lagi ya? Bandung ya, saya lama di Bandung karena saya sekolah saya di Bandung. Bandung itu ini ya, Bandung itu kalau saya di Bandung itu kan saya udah 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu itu suhu di Bandung itu masih 15 derajat ya. 15 sampai 18 derajat. Nggak tahu sekarang mungkin sudah berapa derajat ya suhu harian. Jadi kalau ke kampus tuh masih pakai jaket itu kalau di Bandung itu. Jadi dia konsepnya Bandung Creative City ya. Itu memang banyak ini ya, spot-spot di Bandung itu yang menarik ya, Instagramable gitu. Jadi taman-tamannya, terus spot-spot kayak misalnya Braga gitu, enak buat jalan-jalan kaki gitu ya. Itu Bandung gitu. Walaupun sekarang sih tantangannya macet ya, karena mungkin nyaman, terus kemudian menjadi daya tarik ya. Akhir pekan itu macetnya luar biasa. Jadi memang Bandung ini sekarang ya agak ini ya kurang nyaman ya karena tadi itu macet tadi ya. Selama tidak bisa membangun public transport yang baik ya akan selalu seperti itu gitu. Pada waktu dulu saya tinggal di sana itu Bandung itu salah satu kota yang ini bisa naik angkot kemana-mana ya. Mungkin memori saya tentang Bandung ya. Jadi kita itu kalau di Jogja kan harus punya motor ya, harus naik motor. Tapi kalau di Bandung itu nggak perlu motor, kita itu bisa naik angkot kemana-mana, murah dan aman gitu naik angkot itu. Sampai kemana-mana bisa naik angkot itu, nggak perlu naik motor. Itu Bandung ya. Cuma ya satu itu macetnya itu masya Allah sekarang ya. Ya itu yang jadi tantangannya. Bandung, Jakarta. Nah, Jakarta itu sebetulnya memang crowded ya, crowded, macet ya. Tapi gimana juga, Jakarta itu tetap aja ya kota paling apa ya, kota paling maju gitu. Jadi kalau saya ngebayangin ya, kalau ada teman-teman dari Papua misalnya, saya lihat tadi ada teman dari Papua yang gabung, Pak Asriyadi, halo Pak Asriyadi, dari Sorong, ya itu ini ya apa namanya begitu masuk Jakarta itu kan kayak masuk dunia lain gitu. Di situ kan kita bisa moda transportasi aja itu pilihannya banyak. Mau yang jalan kaki ada, mau yang roda 2 ada, roda 3 ada, ya kan roda 4 banyak, roda banyak ada, ya. Ada MRT, ada KRL gitu. Jadi Jakarta itu ya lengkap gitu. Kita mau nyari apa aja ada. Terus pilihan transportnya banyak. Ya tetap aja kalau mau apa ya kita bekerja aksesibilitas itu tetap Jakarta nomor satu ya. Apalagi mungkin 5 tahun yang lalu zaman Pak Anies ya itu ada banyak sekali perbaikan ya. Banyak taman, perbaikan ruang ketiga ya, ada halte-halte yang estetik ya, yang tadinya hanya halte biasa jadi halte estetik yang ya istilahnya orang berangkat kerja naik busway atau naik kereta itu di sepanjang jalan itu bisa foto-foto upload di Instagram gitu. Nah itu Jakarta itu mungkin sulit kita temui di kota-kota kecil yang lain gitu. Luar biasa ini dari Bu Alvin, sangat banyak pengalamannya. Bu, ini ya teman-teman ada yang nanya Bu di kolom komentar. Ini saya mulai dari Senam Ardiner dia. Jadi menurut Ibu, apakah teknologi seperti Smart City bisa membantu mewujudkan kota ideal atau justru menimbulkan tantangan baru?
Smart City ya. Smart City itu sebenarnya bagus ya, karena kalau konsepnya mah gitu, itu kan bagaimana menggunakan teknologi itu untuk memudahkan pelayanan di kota ya. Contohnya misalnya yang sudah menjalankan misalnya Jakarta ya. Jakarta itu kan dia smart city-nya itu ada, mereka punya aplikasi namanya Jaki ya. Ada, ini pernah dengar nggak aplikasi Jaki, Jakarta Kini? Itu aplikasi Android yang itu tuh di situ bisa ada informasi tentang peta Jakarta, event-event yang ada di Jakarta, tempat-tempat fasilitas umum, rumah sakit di mana, pendidikan di mana itu sudah ada di situ. Terus kemudian program-program pemerintah, terus bahkan bisa bayar telepon listrik juga bisa di situ gitu. Jadi apa itu aplikasi, cuma sayangnya itu apa namanya, tidak sustain ya. Begitu ganti gubernur sekarang nggak aktif lagi tuh, kalau mau buka itu nggak aktif lagi. Gitu. Jadi sebenarnya secara konsep bagus ya. Seperti misalnya ada lagi yang menarik itu kalau menurut saya itu Semarang ya. Semarang itu menggunakan ini ya, aplikasi namanya Sigadeng ya, Sistem Informasi Gangguan dan Bencana. Itu menarik banget ya. Itu kan salah satu ini ya, smart flow early warning system yang apa namanya, membuat kita itu bisa tahu, masyarakat itu bisa tahu kapan di mana ada banjir, kemudian ada peringatan. Itu bagus sekali, sangat bermanfaat itu. Karena memang sekarang habit manusia sekarang kan pakai gawai ya. Jadi kita mau nggak mau, mungkin orang hidupnya di sepanjang 24 jam itu di HP-nya itu mungkin berapa jam sendiri gitu. Sehingga cara paling mudah ya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat itu ya memang lewat teknologi. Dan itu kalau diadaptasi dalam manajemen kota ya smart city itu. Jadi itu sangat bermanfaat sebetulnya konsepnya gitu ya. Tapi di sisi lain itu juga ada tantangannya ya smart city itu. Misalnya smart city itu nggak ada artinya apa-apa kalau masyarakat itu nggak punya akses internet. Misalnya Kabupaten Bogor ya, Kabupaten Bogor itu sudah punya konsep smart city, itu dokumennya tebalnya 700 halaman, saya lihat sendiri itu tapi akses internet masyarakat tuh mungkin baru 20% lah, itu baru hanya di kota-kota aja. Sedangkan kalau udah naik sedikit, mungkin di sini ada yang gabung juga teman-teman dari Akses Sehat Indonesia, itu mereka pernah ini ya, apa namanya, pemberdayaan ke desa-desa itu kalau sudah masuk berapa kilo dari kantor kecamatan itu akses internet sudah hilang gitu. Nah, jadi itu nggak ada artinya apa-apa kalau masyarakat nggak punya akses internet gitu. Nah, jadi ini ya cocok untuk kota, misalnya kota Bogor, kota Jakarta, di perkotaan aja itu efektif smart city itu. Terus yang kedua juga ini ya, mungkin salah satu apa namanya, mudaratnya apa ya, privasi ya terkait data itu juga kalau kalau belum safe itu bisa rentan untuk ada pemanfaatan data warga untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi juga ada satu lagi itu ini terlalu teknokratis ya. Jadi penggunaan gawai untuk macam-macam itu kan kalau di Indonesia itu sebetulnya orang Indonesia kan suka ngobrol ya. Misalnya orang kenapa kok pasar tradisional itu sekarang masih tetap ramai walaupun ada Shopee Food, ada Tokped gitu ya. Karena orang itu pengen ngobrol. Bahkan kalau kita beli online aja, ya misalnya di Shopee gitu kan, itu kita sudah tertera itu harganya berapa, itu pembeli masih nanya, ini harganya berapa, padahal itu sudah di display harganya berapa gitu. Tapi pembeli itu masih nanya, karena ini ada satu riset ya, teman-teman, ada teman yang di digital marketing itu, mereka ini meriset kalau pembeli-pembeli Indonesia itu suka ngobrol gitu. Jadi walaupun di platform jual beli online pun itu mereka masih ngobrol. Gitu. Kalau belum dijawab obrolannya belum beli. Gitu. Jadi ya ada ruang sosial yang mungkin tergerus di sana ya ketika semuanya itu sudah berbasis teknologi. Contohnya misalnya di Tokyo ya, Tokyo.
Kalau kita ke Tokyo, Tokyo itu hampir apa ya, pelayanan publik kita semua udah pakai mesin, parkir pakai mesin. Bahkan kalau kita datang ke restoran itu nggak ada lagi yang mempersilahkan silahkan masuk. Itu udah hampir nggak ada. Kita transaksi menggunakan mesin. Jadi benar-benar restoran isinya hanya koki doang. Gitu. Jadi udah nggak ada kasir lagi, semuanya itu sudah online. Itu jadi kayak sunyi gitu loh kotanya. Itu hilang keramahan itu. Itu mungkin salah satu efeknya ya smart city. Sisi lain dari smart city, walaupun secara konsep itu memudahkan banyak hal di dalam pengelolaan kota gitu. Apa sih perbedaan utama uh, kota ideal ini di Indonesia sama luar negeri, Bu? Tantangannya apa? Tantangan yang paling membedakan? Apa ya, sebenarnya kalau ngomong tentang dalam negeri luar negeri itu sebenarnya luar negeri itu nggak selalu lebih baik dari dalam negeri sebetulnya kalau saya lihat gitu, karena boleh lah misalnya kita sebut misalnya Amerika lah misalnya itu ya, Amerika itu kan ya negara mungkin yang negara adidaya gitu, itu kotanya juga tidak seindah yang kita bayangkan gitu ya. Misalnya saya yang pernah kan misalnya Washington DC, misalnya Washington DC itu kota IKN-nya lah ya, IKN-nya Indonesia gitu. Tapi di sana jadi IKN-nya, kalau di kita kan masih mangkrak ya. itu itu isinya kan kantor-kantor pemerintah aja ya kan. Isinya itu Washington DC itu kantor pemerintah, uh, museum, sama ya kantor-kantor bisnis, tapi juga tidak banyak gitu, kampus gitu. Sedangkan kalau pemukiman itu sangat sedikit, nah itu kotanya itu gimana ya, ya sunyi, sepi gitu, nggak apa namanya. Jadi kalau di sana itu kan apa namanya, transportasi itu kan subway ya, di bawah tanah. Jadi yang ramai itu di bawah tanah, di atas sepi, nggak ada orang gitu. Ternyata di bawah, keluar dari stasiun itu, keluar dari subway itu ribuan orang gitu, baru mereka kelihatan tuh berjalan di trotoar-trotoar gitu. Dan yang menarik juga kalau Washington itu eh, lebarnya trotoar itu 2 kali lebarnya jalan gitu. Jadi kalau jalan tuh sempit, tapi trotoar tuh lebar gitu. Jadi memang itu mungkin karena IKN juga ya, memang kotanya di konsep ya. Beda sama mungkin New York. New York itu lebih karena kota dagang, jadi apa namanya, justru di sana itu tingkat kejahatan tinggi gitu, kotor gitu. Nah itu jadi sebenarnya di Indonesia itu tidak lebih buruk sebetulnya ya gitu. Jadi tinggal sebetulnya eh, kita mendefinisikan gitu. Jadi definisi kota ideal sendiri itu sebenarnya sebuah kesepakatan yang diambil mungkin di tingkat kota gitu. Kita mau kota yang kayak gimana sih gitu. Karena itu nggak ada yang bagus sebetulnya. Nggak ada yang bagus berdasarkan kesepakatan warganya gitu. Mau yang kayak gimana sih menurut kota menurut kita. Karena kota yang modern pun itu belum tentu cocok buat kita gitu. Oh ya Bu, ini tadi maaf ada yang kelewat dari akun Akon Studio, ada yang bertanya apa yang menjadi parameter kota dikatakan smart city? Ini Mas Asriyadi nih, saya teman kuliah saya ini, Mas Asriyadi Sorong ya. Ya, smart city itu sebenarnya kalau ini ya, parameternya itu ya satu itu ini apa, pengembangan penggunaan teknologi itu mungkin yang jadi unsur-unsurnya itu kan, kalau menurut teorinya Mas Smart City itu ada smart governance ya. Smart governance itu tata kelola pemerintahan yang cerdas. Jadi yang dia menggunakan teknologi. Jadi misalnya mungkin yang sering terdengar kalau di Indonesia itu kan ada e-government, e-budgeting, e-musrenbang gitu ya. Jadi menggunakan tadi yang Jati atau TNI apa namanya, Polri punya lapor gitu ya. Itu kan aplikasi-aplikasi yang tata kelola yang menggunakan teknologi. Terus juga yang kedua itu smart people. Jadi
smart city itu bukan hanya pemerintahnya yang harus cerdas, tapi juga masyarakatnya juga harus smart juga gitu. Jadi warganya itu melek digital, jadi tentu saja kalau melek digital itu harus ada akses internet yang baik ya. Terus kemudian juga kolaboratif ya. Jadi sekarang itu eranya bukan era kompetisi ya. Sekarang ini era kolaborasi. Nah itu salah satu ciri smart people itu dia masyarakat yang kolaboratif. Nah juga smart ekonomi. Ya smart ekonomi itu apa mungkin bahasa mudahnya UMKM yang sudah mulai go digital gitu. Jadi bisnis-bisnis yang mulai berbasis teknologi gitu. Dan mungkin di sini juga ada apa namanya sektor bisnis yang juga ramah lingkungan gitu. Itu smart ekonomi. Ada juga mungkin di dalam konsep smart city itu smart mobility ya. Mungkin pernah dengar istilah itu ya, smart mobility. Smart mobility itu transportasi publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Jadi misalnya contohnya yang mudah ya Jakarta ya. Ini mohon maaf, contohnya Jakarta memang baru Jakarta ya yang mungkin mengaplikasikan banyak ya. Itu menggunakan apa ya Jaklingko itu ya. Itu kan itu transportasi publik yang terintegrasi dari mulai di komunitas sampai dari Jaklingko ya angkot terkoneksi dengan busway, terkoneksi dengan stasiun kereta MRT gitu. Itu kan itu smart mobility gitu. Jadi public transport. Jadi kalau ada satu kota yang dia itu sudah mengklaim smart city tapi orang kemana-mana masih naik motor, ya itu belum smart city gitu. Public transportnya nggak dibangun, angkotnya masih apa ya ekrek-ekrek ya. Kalau di Kabupaten Bogor itu parah ya. Atau mungkin ada banyak public transport tapi masih malah justru jadi sumber kemacetan ya, misalnya Kota Bogor gitu itu kan sampai ada julukannya itu kota angkot ya. Itu public transport banyak tapi tidak efisien, itu juga belum smart gitu. Atau ada lagi salah satu parameternya itu smart environment ya, lingkungan yang cerdas gitu. Nah itu juga pengelolaan sampahnya itu sudah smart ya. Kalau zaman dulu orang membuang sampah kan dinamut ya, dibakar. Kalau di daerah kota malah lebih parah gitu ya, di sungai gitu kan. Nah, salah satu ciri smart city itu juga pengelolaan sampahnya sudah bagus, sudah terpilah gitu, sudah ada daur ulang gitu. Terus penggunaan energi terbarukan. Nah itu apa namanya salah satu parameternya gitu ya. Dan yang terakhir itu smart living ya, kehidupan yang cerdas. Jadi di sana ada pendidikan, kesehatan, lingkungan, terus apa namanya keamanan, akses layanan dasar. Nah itu smart living. Gitu. Jadi banyak ya parameternya. Jika IKN berhasil dibangun sebagai pusat pemerintahan, apakah akan maju jika tidak melibatkan aktivitas ekonomi seperti Kota Jakarta? Sebetulnya sih ini ya, nggak masalah IKN itu menjadi pusat pemerintahan saja. Seperti tadi sempat saya contohkan Washington DC ya. Washington DC itu kan sama sebetulnya dengan IKN. Jadi kota terbesar di Amerika itu kan New York. Nah, tapi kota pemerintahnya di Washington DC gitu, yang kalau suasananya tuh beda sekali. New York sama Washington DC itu beda sekali. Kalau New York itu karena dia pusat bisnis tuh sangat ramai, penduduknya heterogen gitu, dan karena memang dia pusat bisnis. Mungkin kalau di sini ya Jakarta ya pusat bisnis yang sangat ramai, padat ya New York. Nah, sedangkan kalau Washington DC itu lebih tertata gitu, pemukiman ada tapi lebih tertata, dan kayaknya kalau menurut teman saya yang di sana itu hanya orang-orang kaya aja yang bisa sewa rumah di Washington di situ, pajak sangat tinggi gitu. Nah itu sebetulnya nggak masalah misalnya IKN itu jadi kota pemerintahan gitu ya, tapi untuk bisa maju atau tidak maju itu sebenarnya bagaimana IKN itu tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi dia itu masuk dalam
sistem kota-kota di sekitarnya gitu. Nah, itu yang tidak terjadi di sana saat ini ya. Jadi IKN itu kayak ya tempat sendirian di situ gitu. Jadi dia belum terhubung dengan kota-kota di sekitarnya. Itu harus menjadi satu sistem kota-kota gitu, sehingga dia tidak sendiri gitu, tapi bagian dari sistem kota-kota. Mungkin kalau teman-teman yang pernah dengar ya, mungkin sistem kota-kota itu dia apa ya, satu kota itu kan nggak ada satu kota yang bisa berdiri sendiri pun. Misalnya Jakarta itu kan nggak bisa, Jakarta tuh bisa sebesar itu karena ada Jawa Barat, karena ada Banten yang mensupport ibu kota itu. Kan wortelnya datang dari mana ya kan, ya kacang panjangnya dari mana, bawang merah bawang putih dari mana gitu. Siapa yang menghidupi Jakarta itu sebenarnya wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, IKN pun demikian, dia nggak bisa dia sendiri, dia harus bisa menggerakkan ekonomi di Kalimantan gitu. Cuma masalahnya itu memang Kalimantan itu, IKN itu lokasinya di hutan, di kawasan lindung gitu, sehingga mau pengembangan itu sangat terbatas gitu. Sedisiplin-disiplinnya pemerintah mau mengembangkan kota yang ramah lingkungan pun itu apa bahasanya ya, mungkin ya biodiversity ya, keanekaragaman hayat yang dikorbankan terlalu besar gitu, karena dia ada di hutan gitu, sehingga ini yang menjadi tantangan ya. Entah nanti kedepannya seperti apa gitu IKN itu gitu. Tapi kalau seperti ini terus, dia tidak terhubung secara ekonomi dengan wilayah sekitarnya, ya nggak akan jadi apa-apa. IKN itu nggak akan ada pengaruhnya apa-apa buat wilayah sekitar gitu. Memang nggak bisa sendiri, dia harus menjadi bagian dari sistem kota di sekitarnya gitu. Tapi memang saat ini ya masih jauh banget ya, jauh banget gitu. Harus ada infrastruktur yang mendukung ya di sekitarnya supaya bisa terhubung, karena Indonesia ini salah satu tantangannya ya, itu tuh infrastruktur memang. Kita kalau mau terbang ya, misalnya di sini ada teman dari Sorong ya, kita mau pergi saya pernah ya dari Jayapura mau ke Sorong, itu ternyata transportasi itu lebih mudah, kita ke Jakarta dulu baru ke Sorong gitu. Jadi dari Jayapura terbang ke Jakarta, di Jakarta penerbangan lagi ke Sorong itu lebih mudah daripada dari Jayapura langsung Sorong, padahal masih sama-sama satu pulau gitu. Nah, itu tantangan aksesibilitas itu seperti itu gitu di Indonesia. Dan banyak sekali daerah-daerah Indonesia itu yang belum terhubung. Misalnya antar tempat di Kalimantan aja ya, dari Banjarmasin ke Palangkaraya misalnya, itu masih sama-sama Kalimantan, itu juga penerbangan langsung sepertinya nggak ada ya, belum ada ya waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah ada ya. Itu antar Kalimantan aja, itu moda yang bisa kita pakai itu sedikit gitu. Hanya bis yang tidak 24 jam. Nah, kalau di Pulau Jawa ini kan banyak banget ya alternatif. Kita mau pergi ke Surabaya itu bisa naik kereta, bisa lewat tol, bisa lewat Pantura ya kan. Pulau Jawa dengan Jawa itu ya banyak sekali, antar pulau di Kalimantannya aja itu tantangan tersendiri ya. Itu apalagi itu mau menggerakkan ekonomi. Jadi sepertinya jalannya masih jauh ya untuk menggerakkan ekonomi. Itu harus direncanakan betul itu IKN itu. Bu Alwin, gimana caranya kita sebagai warga biasa ikut berkontribusi untuk menciptakan kota yang ideal dan ramah lingkungan? Sebagai warga biasa ya, saya tuh suka banget istilah citizen ya, warga gitu. Karena citizen sama masyarakat itu apa ya, image-nya gimana ya, citizen itu kayak, jadi masyarakat itu sebenarnya kedudukannya itu setara dengan pemerintah itu. Nah, caranya masyarakat untuk berkontribusi sangat banyak gitu. Yang pertama itu kalau menurut saya mindset kita ya. Mindset kita itu harus dipahami bahwa kota itu sebenarnya tanggung jawab kita semua gitu. Jadi kota itu milik kita semua. Bukan hanya pemerintah gitu yang dia itu harus mengelola kota, itu bukan gitu, tapi
masyarakat itu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama untuk menjaga kota. Itu yang pertama itu harus kita pahami, gitu sehingga kita itu merasa penting untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kota. Caranya bagaimana? Caranya itu banyak banget. Misalnya, satu aja yang paling gampang ya, kita menjaga kebersihan lingkungannya. Kita memastikan sampah di rumah itu dikelola dengan baik. Itu kalau warga itu semuanya itu mengelola sampahnya di rumah dengan baik, itu sudah menyelesaikan 70% dari masalah sampah. Karena 70% sampah yang ada di TPA itu dari rumah tangga gitu. Jadi kalau rumah tangga itu sudah tadi ya smart pupil tadi ya gitu. Sudah smart gitu, dia bisa mengelola sampahnya dengan baik di rumah. Kan sederhananya pilah sampah itu sebetulnya dipilah sampah organik dan anorganik gitu. Itu sudah lumayan gitu loh, sudah kontribusinya besar sekali bisa untuk menjaga kota itu tetap bersih gitu. Karena kalau lihat mungkin kalau yang pernah tinggal di Jakarta paham banget ya bagaimana sampah itu bisa menggunung gitu ya di sungainya. Ya alhamdulillah sekarang sudah berkurang ya, tapi di mana-mana gitu ya. Kalau kita zoom ya, sampahnya sama apa aja sih gitu, itu plastik kresek, styrofoam gitu kan, ada kasur, sofa, itu di situ semua itu dibuang ke kali semua. Nah, jadi itu sampah. Terus kemudian yang kedua juga kita juga bisa ikut ini ya. Kalau yang legal ya, yang legal itu setahun sekali itu pemerintah itu memberi kesempatan kepada masyarakat itu untuk bisa memberikan usul atas pembangunan gitu. Jadi kalau usul-usul pembangunan itu ada caranya. Itu setahun sekali pemerintah itu ngasih kesempatan lewat sebuah forum namanya Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Gitu. Nah, ini juga apa ya? Biasanya yang pernah dengar ini kalau ini ya, kalau yang pada aktif di masyarakat ya. Kalau nggak aktif ya jarang mendengar musyawarah rencana pembangunan. Nah itu kita bisa tuh mengusulkan gitu apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunitas itu bisa banget gitu. Misalnya penghijauan kampung, misalnya itu bisa gitu. Jadi itu caranya lewat musrenbang desa gitu. Nah, musrenbang desa itu ada tingkatannya, nanti di bawahnya tuh dari tingkat dusun gitu, nanti ada gitu. Nah, kalau diundang ya, ini kelemahannya memang berdasarkan undangan. Jadi kalau kita nggak kenal sama ini kadusnya, itu biasanya kita nggak tahu gitu. Tapi itu salah satu alternatif ya kita untuk bisa terlibat. Nah, ada misalnya kayak Jakarta itu punya platform digital Musrenbang. Nah, itu lewat aplikasi Jage tadi yang saya ceritakan itu ada fitur yang masyarakat itu bisa mengajukan usul program itu bisa gitu. Tapi entah itu direspon apa nggak tahu ya. Saya belum pernah riset itu gitu ya. Tapi bahwa ada fitur itu ada dan saya lihat tuh banyak yang masyarakat juga yang mengusulkan. Kebanyakan misalnya kayak normalisasi ini apa namanya salur kali, terus kemudian drainase kayak gitu-gitu, daerah-daerah yang banjir kayak gitu itu bisa lewat sana. Gitu mungkin itu ya contohnya gitu. Follow akun ini juga ini apa salah satu kontribusi ini kita kontribusi untuk literasi ya.